Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang PBN, yaitu Private Block Network. Apa itu PBN dan apa hubungannya dengan SEO? Serta bagaimana PBN bisa membuat Anda menjadi ranking 1 di Google. Tertarik? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas beberapa hal mengenai PBN, yaitu Private Block Network. Yuk, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, tentu aja yang pertama itu adalah apa itu Private Block Network. Nah, Private Block Network ini adalah jaringan situs web. Jadi bukan hanya satu web ya, tapi udah bentuknya jaringan. Paling enggak mungkin jumlahnya 10 gitu ya. Kalau 5 website itu bisa aja sih, tapi efeknya kurang nendang. Nah, jadi paling enggak mungkin teman-teman kalau mau bikin itu jaringan situs web itu paling enggak 10 web jumlahnya ya. Nah, jadi Private Block Network itu adalah jaringan situs web yang dibuat hanya untuk mendapatkan backlink berkualitas yang mengarah pada suatu situs web utama dengan tujuan meningkatkan otoritas situs web tersebut dalam pencarian. Nah, jadi teman-teman misalnya punya web utama gitu ya, web yang bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan gitu ya. Nah, teman-teman pengen mendorong pendapatan dari suatu web ini, misalnya situs A gitu ya. Nah, situs A ini pendapatannya pengen didorong gitu ya, dengan meningkatkan rankingnya pada mesin pencari Google. Nah, disinilah peran Private Block Network atau PBN biasa digunakan. Dengan PBN itu dapat ngedorong posisi si website A ini untuk naik kepada peringkat yang lebih tinggi pada pencarian Google. Nah, itulah Private Block Network. Nah, kemudian pada pengertian di atas ini ada disebutkan mengenai backlink ya. Buat teman-teman yang belum tahu backlink itu adalah tautan dari suatu website ke website yang lain. Jadi, semakin banyak backlink, biasanya sebuah website itu lebih dihargai oleh Google gitu ya. Nah, kalau backlinknya itu natural, artinya tidak dibuat-buat. Nah, Private Block Network ini memang tujuannya untuk mendapatkan backlink yang berkualitas. Nah, ini gambarannya ya, contoh backlink. Misalnya, website B ini adalah website utama, kemudian website A ini adalah website PBN-nya. Nah, berarti website A ini memberikan backlink kepada website B supaya otoritas dari website B ini semakin meningkat di mata Google. Oke, sekarang kita masuk agak lebih dalam kepada manfaat backlink ya. Nah, menurut studi dari Matthew Berby, jadi studi ini dilakukan menggunakan sampel acak sebanyak 100.000 query ya, 100.000 kata kunci. Setiap kata kunci ini punya volume minimal 100 pencarian dalam sebulan. Nah, kemudian 10 hasil teratas pada query tersebut dicatat, kemudian diekstrak informasinya, dan dapatlah total 1 juta URL. Nah, banyak ya. Nah, kemudian data ini diambil dari AkuRanker dan dari Ahrefs. Nah, kemudian kita lihat ya, gimana hasil studi ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini memperlihatkan kepada kita betapa besar peranan backlink terhadap ranking di Google. Jadi, untuk urutan pertama itu memiliki backlink paling banyak dari hasil studi mereka ya itu ya. Dan ini sangat sejalan ya dengan apa yang dilakukan PBN gitu. Dengan kita memperbanyak backlink pada situs kita, diharapkan website kita itu dapat menempati ranking yang lebih baik. Kemudian pentingnya backlink yang lain itu adalah pada tahun 2016, beberapa tahun yang lalu, Google sudah mengkonfirmasi bahwa backlink adalah salah satu dari 3 faktor teratas di samping konten dan rank brain. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang udah belajar SEO udah pernah tahu ya bahwa ternyata faktor ranking itu lebih dari 200. Nah, menurut Backlinko ya, si Brian Dean itu yang nulis ya, ada lebih dari 200 faktor ranking. Nah, faktor ranking yang tertinggi itu diantaranya itu adalah ada backlink, kemudian konten, dan ada rank brain. Nah, ini udah dikonfirmasi oleh Google sendiri. Jadi memang betul-betul backlink ini adalah hal yang penting untuk teman-teman bangun. Nah, tapi Google tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai urutan dari ketiga faktor tersebut ya. Apakah konten lebih tinggi dari backlink atau backlink lebih tinggi dari konten dan sebaliknya gitu ya. Kalau teman-teman pengen lihat langsung pernyataan dari Google, saya udah sertakan videonya ya pada artikel saya yang berikut ini ya. Dan teman-teman juga bisa baca langsung mengenai Private Block Network atau PBN secara lebih detail dalam artikel saya yang ini. Oke.
Selanjutnya, teman-teman harus tahu bahwa teknik Private Block Network ini atau PBN termasuk dalam praktek Black Hat SEO atau teknik SEO yang dilarang oleh Google. Ini harus teman-teman camkan dan harus teman-teman ingat. Jangan sampai teman-teman menganggap bahwa teknik PBN ini adalah teknik yang aman-aman saja gitu. Nah, oleh karena itu, karena termasuk Black Hat, maka jika teman-teman melakukan teknik ini, PBN, maka teman-teman tentu akan mendapatkan risiko mendapat manual action dari Google. Nah, manual action ini bisa aja website teman-teman itu nggak muncul sama sekali di Google ya. Atau dihilangkan dari indeksnya Google. Nah, itu resiko terberatnya. Jadi hati-hati juga. Walaupun teknik ini menurut beberapa orang sangat manjur banget gitu ya untuk meningkatkan ranking, tapi teknik ini juga memiliki resiko yang cukup besar bagi website teman-teman. Sehingga teman-teman harus dengan bijak menerapkan teknik ini. Dan tentu aja teman-teman harus siap menanggung akibatnya ya. Nah, apalagi kalau teman-teman itu menjalankan website perusahaan. Jadi harus betul-betul difikirkan dengan matang. Nah, teman-teman bisa baca pernyataan Google di URL ini ya. Jadi Google itu menjelaskan tentang skema link dan salah satu penjelasannya bahwa Google melarang jual beli link. Nah, sedangkan PBN ini biasanya itu diperjualbelikan juga gitu dan itu adalah melanggar ketentuan dari Google. Oke, sekarang apa manfaat dari PBN? Nah, tentu aja dengan kita membuat PBN, kita bisa mendapatkan link yang berkualitas dan aman. Nah, ini menurut sebagian orang ya. Menurut sebagian orang, tapi cukup banyak juga ya orang yang udah menjalankan PBN dan merasakan dampak positifnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PBN ini efektif? Nah, saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu dan saya nggak pernah pakai PBN. Itu masalahnya. Tapi kok berani saya menjelaskan mengenai PBN, ya saya dapatnya itu penjelasan dari Google ya. Dan ini yang saya bagikan pada video kali ini. Jadi bukan dari pengalaman saya. Karena saya nggak pernah pakai PBN. Nah, kemudian, tapi ada banyak sekali orang yang menggunakan PBN saat ini. Apalagi di Indonesia. Ada banyak sekali orang yang menjual jasa PBN. Nah, oleh karena itu, kemungkinan besar saya mengira bahwa PBN ini masih efektif di beberapa kondisi tertentu. Nah, dari saya sendiri, karena saya nggak punya pengalaman tentang PBN ini, saya cuma bisa melihat dari luar gitu ya. Nah, tapi saya memiliki sedikit saran ya buat teman-teman. Nah, ini kenapa teman-teman harus menggunakan PBN. Yang pertama itu adalah ketika saingannya berat. Jadi, faktor ranking Google itu ada 200. Teman-teman nggak harus memilih backlink sebagai hal yang harus dioptimasi gitu ya. Karena ada 200 gitu. Jadi, ada banyak sekali hal yang bisa teman-teman optimasi. Kalau teman-teman memilih untuk menggunakan PBN, itu ada risiko untuk dikenai manual action. Nah, itu masalahnya gitu ya. Kalau nggak ada risiko manual action sih, saya rasa baik-baik aja gitu kalau teman-teman mencoba mengoptimasinya. Nah, cobalah teman-teman cari dulu faktor-faktor lain yang bisa dioptimasi tanpa memiliki resiko besar seperti manual action. Ingat juga bahwa PBN ini untuk membangunnya itu mahal banget. Nah, kalau teman-teman beli juga biasanya linknya juga mahal. Nah, gitu. Oleh karena itu, teman-teman harus lakukan perhitungan secara teliti betul mengenai ROI-nya atau return of investment yang teman-teman keluarkan. Nah, kalau nggak teman-teman hitung, bisa jadi teman-teman malah rugi gitu ya. Pendapatannya nggak seberapa, tapi pengeluarannya gede banget untuk membangun sebuah PBN. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami manajemen risikonya. Apa yang teman-teman pertaruhkan ketika teman-teman menggunakan PBN. Nah, ingat, saya tidak melarang sama sekali penggunaan PBN. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan PBN, teman-teman harus tahu resikonya dan harus betul-betul mengetahui seluk-beluknya. Jangan asal coba aja. Apalagi kepada website yang bukan milik teman-teman sekalian gitu. Websitenya website milik orang lain atau website perusahaan, tapi teman-teman cobain pakai PBN gitu ya. Nyoba gitu. Nah, itu bahaya banget. Teman-teman harus tahu betul di mana teman-teman bisa mendapatkan PBN yang bagus atau bagaimana cara membangunnya dengan baik, barulah teman-teman terapkan. Oke, jadi simpulannya mengenai PBN ini, Anda harus memahami PBN secara lebih dalam supaya teman-teman ini bisa memutuskan ini apakah PBN ini perlu dilakukan atau enggak gitu. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya,
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.